Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ada yang bisa saya bantu? Kalian kenapa ngelakuin ini? Mereka kasih tahu alasannya, terus ditolong sama Nabi Musa, udah pergi. Nggak ada tuh modus-modusan kan? Nah, Nabi Musa istirahat di bawah sebuah pohon, terus doa sama Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya ini fakir, lemah, nggak punya apa-apa, butuh kebaikan yang kau turunkan dari sisimu. Nah, nggak lama setelah itu datang cewek yang ditolongin tadi. Ayah kami ngundang kamu ke rumah, mau ngucapin terima kasih. Nyampe ke rumah mereka, cewek ini salah satu dari mereka ngomong ke ayahnya, ayah jadiin dia pekerja di tempat kita, karena sebaik-baik pekerja adalah al-qawiyul amin, yang kuat lagi amanah. Terus ayahnya nangkap kode dari putrinya itu, nyuruh jadi pekerja. Sebenarnya putrinya suka sama Nabi Musa. Akhirnya ditawarinlah Nabi Musa untuk nikah sama putrinya. Tadi Nabi Musa doa minta apa? Jodoh. Minta makanan doang. Makanan. Ya. Makanan. Datangnya apa? Jodoh, makanan udah pasti ada, tempat tinggal lagi, kerjaan lagi, dikontrak 10 tahun boleh sama mertuanya. Keren nggak tuh? Nanti pas sujud dah itu. Doanya minta makanan, tapi yang datang jodoh, makanan, Pekerjaan. tempat tinggal, kerjaan, paket komplit nih. Ini yang jomblo-jomblo banyak-banyak nih ya, doain, berdoa sama Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, terutama pas sujud. Karena waktu sujud itu waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Harus yakin, harus melibatkan hati, bukan hanya di lisan doang. Oke? Amalin ya. Nah terus, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah. Mendidik generasi atau menumbuhkan iman dalam diri kita, dan suatu saat teman-teman akan menjadi orang tua, mendidik anak-anak, itu nggak bisa sebentar, nggak bisa instan. Karena ilmu itu ruhnya adalah sabar. Nabi Musa berburu ke Nabi Khidir, syaratnya sabar, nggak boleh protes. 3 kali protes, dipecat, nggak boleh jadi murid. Kenapa? Karena nggak sabar. Sabar itu kunci ilmu. Nah, karena iman itu tumbuh, dan tumbuhnya itu harus di-maintain. Tanaman itu kan harus dirawat. Kondisi tanahnya gimana, gemburkah, berpasirkah, pupuknya kayak gimana, jenis tanamannya apa, terus hamanya kayak gimana, harus disiram berapa lama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuha
sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah juga memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi yang lain pada masanya masing-masing. Kenapa Adam dan Nuh nggak ada alanya, nggak ada keluarganya, sedangkan Ibrahim dan Imran itu ada ala Ibrahim, ala Imran, ada keluarganya. Kenapa? Coba direnungi, coba ditadabburi. Karena Quran bakal ngasih banyak manfaat buat hidup kita kalau direnungi, kalau ditadabburi. Ada yang tahu? Kandung masih boleh di syariat Nabi Adam, iyalah nggak ada pilihan lain. Cuma karena anak Nabi Adam lahirnya sepasang-sepasang, cewek cowok gitu, sepasang-sepasang, jadi disilangin. Nah, disilangin gitu. Jadi yang lahir barengan nggak dinikahin gitu, disilangin. Sehingga Habil itu dapat saudari sekandungannya Qabil yang lebih cantik. Dia nggak terima, akhirnya dibunuh Habil. Hati-hati ya sama Hasan. Kalau di keluarganya Nabi Nuh, tahu kisahnya ya, anak dan istrinya nggak selamat dalam azab banjir besar. Kenapa? Karena nggak mau beriman. Bal minni innaka antas sami'ul alim. Ketika istri Imran berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Sesungguhnya apa yang ada di dalam kandunganku ini, janin yang ada di dalam kandunganku ini, kelak akan menjadi pengabdi, kelak akan menjadi pejuang agama, kelak akan memakmurkan rumahmu, yaitu Baitul Maqdis di zaman itu ya, yang ada di Syam, di komplek Al-Aqsa. Fataqabbal minni, maka terima itu dariku ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Hannah, nama istri Imran, bernazar sama Allah, ya Allah pengen punya anak, spesifik, pengen punya anak laki-laki supaya jadi pejuang agama, supaya jadi pemakmur Baitul Maqdis, supaya jadi, kalau bahasa kita hari ini, takbir masjid. Jadi jangan anggap remeh profesi marbot ya teman-teman. Ini jaga dari gangguan syaitan yang terkutuk, perlindungan untuknya dan keturunannya. Wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Doa itu amalan orang tua dan juga calon orang tua. Jadi teman-teman kalau sekarang udah berdoa visioner kan, gak mungkin doa minta pas jodoh doang kan, pasti sepaket dengan pengen punya keturunan yang soleh-solehah juga kan, iya kan? Karena anak yang soleh-solehah itu nanti bisa menjadi syafaat buat orang tuanya, insya Allah ya, bisa mendoakan orang tuanya jadi pahala jariyah. Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Jika manusia meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ini wakaf fisabilillah, mewakafkan harta di jalan Allah. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Aw waladin shalihin yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, 2 dari 3 amal jariah itu bisa kita dapatkan dari keluarga. Ilmu yang bermanfaat, kan keluarga menjadi al-madrasatul ula, sekolah pertama. Kalau orang tua ngajarin anaknya bacaan Al-Fatihah, anaknya belajar Al-Fatihah, hafal Al-Fatihah dari lisan orang tuanya, keberadaan yatim, nggak ideal kan? Berarti Hannah menjadi single parent. Single parent itu nggak ideal. Sementara pendidikan yang berhasil itu pendidikan yang melibatkan ayah dan ibu. Nggak bisa ibunya doang, ayahnya juga harus.
Bahkan ayah itu harus banyak-banyak ngomong sama anak, harus banyak komunikasi sama anak. Karena dalam Al-Quran itu banyak banget dialog antara orang tua dan anak. Yang dominannya adalah dialog ayah sama anak, bukan ibu sama anak. Ada 17 dialog orang tua sama anak, 13 diantaranya itu ayah sama anak, 3 diantaranya ibu sama anak, 1 nggak dijelasin. Berarti yang paling banyak apa? Siapa? Ayah. Kalau ibu nggak usah disuruh, bayi udah dalam kandungan udah dibawa kemana-mana, ya kan? Kemudian pas sudah melahirkan disusui tuh 2 tahun, sambil disusui dirawat dengan kasih sayang setiap hari. Pasti diajak ngobrol tuh bayi, nggak mungkin diantepin gitu aja, nggak mungkin. Adek, kita mandi dulu ya. Habis mandi pakai minyak telur, minyak kayu putih, biar nggak digigit nyamuk, biar hangat, biar nggak masuk angin. Kita hari ini pakai baju apa ya? Pasti diajak ngomong. Dari situlah muncul istilah bahasa ibu. Jadi kalau cewek cerewet itu fitrah normal. Nanti suatu saat teman-teman nikah, ya. Kenapa Maryam itu perempuan yang sangat istimewa? Bahkan 1 di antara 4 perempuan paling mulia, ratunya bidadari surga, itu Maryam. Istimewanya kenapa? Karena menjaga diri, menjaga izzah dan ifah. Dan perempuan yang menjaga diri itu ya yang nggak mudah diakses, kecuali dengan cara yang halal, gitu ya. Makanya bukan yang malah pamer, bukan yang malah pengen viral, walaupun harus joget-joget gitu ya. Ya. Ini bertolak belakang dengan sifat Sayyidatuna Maryam maksudnya. No hard feeling ya, kalau ada yang merasa maaf gitu. Gak maksud penyindir. Jadi kita kan mau meneladani Sayyidah Maryam. Makanya Maryam itu istimewa sampai jadi 1 nama surah. Bahkan kata ulama, kalau Maryam itu laki-laki pasti nabi, pasti jadi nabi. Cuma Maryam itu perempuan kan. وكفلها زكريا لما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا. Maryam, ini rezeki buah-buahan ini kamu dapat dari mana? Qalat huwa min indillah. Maryam jawab, ini dari sisi Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada hambanya yang dikehendaki tanpa batas. Nabi Zakaria mendidik doang kan, tapi terjadi keajaiban pada anak didiknya. Di situ Nabi Zakaria angkat tangan. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya Allah, anak yang saya didik ajaib. Ya Allah, berikan juga keajaiban itu untukku. Nabi Zakaria udah tua, rambutnya udah berubah, tulangnya udah lemah, belum punya keturunan. Di situ Nabi Zakaria doa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, beri hamba anak yang baik. Rabbi habli, Allah anugerahkanlah kepada hamba min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Makna dari doa ini adalah Nabi Zakaria itu seperti bernazar juga, ya Allah, beri saya keturunan. Kalau kau kasih amanah hamba keturunan, saya akan berusaha mendidiknya menjadi anak yang baik. Itu maknanya. Bukan ya Allah turunkan, berikan hamba anak yang baik langsung lahir-lahir jadi baik, enggak. Dia kan harus dididik dulu. Makanya Zakaria itu bertekad kalau punya anak bakal dididik dengan sebaik-baiknya. Maka Allah karuniakan Yahya. Di pertemuan sebelumnya kita udah ngebahas tentang istimewanya pemuda dalam Quran, masih ingat? Atau ini jangan-jangan wajah-wajah baru yang baru hadir? Wajah baru. Iya. Nanti lanjut lagi, nanti malam ya kita bakal bahas tentang istimewanya pemuda dalam Quran, insyaallah di Masjid Rahmatan lil Alamin. Kalau keburu ngejar ke sana, silakan hadir, insyaallah. Nah, karena ini udah 5:30 lewat, udah hampir maghrib, saya mau pindah tempat, tapi nggak dalam sekejap ya. Jalan dulu, berangkat dulu ke sana, insyaallah kita lanjut lagi sharing di sana. Ya, mudah-mudahan apa yang saya share, apa yang saya bagi di kesempatan sore ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan selalu datang dari Allah, dan yang salah pasti kebodohan saya. Semoga Allah ampuni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.